yang segar di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan baik. Selamat pagi bagi kita semua. Kekasih Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang memberikan kami napas kehidupan. Kami dapat memulai aktivitas kami di pagi hari ini karena Tuhan menyertai kami. Kami akan memulainya, namun sertai kami dengan firman-Mu. Dan biarlah kiranya firman yang akan kami dengarkan, firman yang memberikan kehidupan bagi kami di tengah aktivitas kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Amsal Sulaiman pasal 27 ayat 19. Demikian disebutkan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati manusia mencerminkan manusia. Ada satu pernyataan dari seorang filsuf asal Yunani terkenal, yaitu Sokrates, yang mengungkapkan demikian. Gnouti seauton kai meden agan. Kenalilah dirimu sendiri dan jangan berlebihan. Filosofi ini mengingatkan tentang pentingnya kesadaran terhadap diri sendiri. Kenapa harus sadar diri? Karena kita adalah ciptaan Allah yang paling agung dari semua ciptaan. Kepada manusia diberikan hati agar senantiasa mengingat Sang Penciptanya serta senantiasa dekat kepadanya. Manusia diberikan rupa Allah, imago Dei, serta diberikan hakikat ilahi, katos Kristus, yaitu mengenal serta membedakan yang jahat dari yang baik, sehingga dengan kata hatinya dapat mengambil hikmah dan kesimpulan untuk memilih yang terbaik, supaya mendapatkan kehidupan, sehingga dia hidup dan dihidupi oleh Sang Penciptanya, serta tetap dan senantiasa diam, live in di dalam Tuhan yang memberinya kehidupan dan pertolongan. Kekasih Kristus, demikianlah dalam siraman rohani pagi hari ini dari Amsal 27 ayat 19 yang meneguhkan kita tentang hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Amsal orang bijak ini mengajak manusia supaya menjaga serta merawat hati, ibarat menjaga atau merawat tanaman atau hewan peliharaan atau pangkat jabatan yang diemban, dan bahkan yang terutama adalah merawat, menjaga diri di dalam karunia Tuhan yang diberikan, yang tentunya terbatas waktu serta harus dipertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan Sang Pemberi kesempatan hidup tersebut. Kenapa hati manusia menjadi cerminan bagi manusia itu sendiri? Kekasih Kristus, karena manusia dapat mempermainkan dan dipermainkan dengan berbagai rupa-rupa atau cara-cara yang dapat menipu atau mempermainkan. Tetapi jika hati seorang teguh dalam pendirian dan tidak mudah diombang-ambingkan, maka dia akan tetap menghadirkan kebenaran yang membawanya ke jalan kehidupan. Demikianlah sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Apakah hidupmu akan bahagia atau celaka tergantung pada bagaimana engkau bersikap berkepribadian seturut dengan suara dan kata hati yang senantiasa bergeming mengingatkanmu. Kekasih Kristus, kita dapat menyaksikan ucapan perkataan yang berkaitan dengan hati, yang mengingatkan tentang hati adalah cerminan hidup. Cobalah, jika kita abai lengah, kita disebut kurang berhati-hati, kurang roha, yang akan menimbulkan kerugian besar dalam diri atau sekeliling kita. Namun, jika kita terlalu angkuh sombong, maka kita akan disebut tinggi hati, gijang roha, yang tentu membuat kita diisolir seperti kata di bawah tempurung. Kata orang Batak demikian, sadaduna madabu tu gijang ima gijang ni roha. Itu juga dapat kita lihat dari buku Ende, Gijang ni roha itu pangalapan salah. Jika kita tidak punya pendirian, disebut mendua hati atau hati yang mendua, sehingga kita dicurigai dan efeknya tidak mendapatkan atau tercekam karena takut kebohongan terbongkar, atau juga berkaitan dengan berpura-pura atau mardua roha atau marroha-roha yang berakibat menjadi orang yang munafik dan penuh dengan kepalsuan hidup. Kekasih Kristus, dengan demikian hati menjadi cermin manusia, agar hati yang diberikan Tuhan menjadi hati yang tulus, bijaksana, bersyukur dan bersukacita. Karena itu, kenakanlah kasih Kristus, yaitu hati yang sejati. Cobalah lihat, lambang daripada love itu adalah hati. Kasih Kristus yang mempersatukan serta meneguhkan hidup kita. Hatimu adalah hidupmu, karena hatimu adalah pemberian Tuhan. Maka berilah senantiasa roh Tuhan yang mencas, yang meneguhkan hatimu, sehingga senantiasa hatimu tetap terkendali dan dikendalikan oleh tuntunan Rohul Kudus. Dalam nyanyian buku Ende, O Tuhan sulikit maau, nyanyian tersebut mengingatkan setiap orang percaya agar hatinya senantiasa disinari, didiami oleh Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan, serta memberi pertolongan dan pengampunan ketika lemah dan tak berdaya. Sehingga hidup yang dihidupi roh Tuhan menjadi hidup yang mencerminkan serta memancarkan kehidupan melalui kata dan perbuatan yang menghadirkan buah-buah roh dalam kehidupan, seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Untuk itu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, marilah dihidupi oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang mencerminkan damai, sukacita, dan damai sejahtera bagi diri kita, sesama kita, dan bahkan seluruh ciptaan Tuhan, serta menjadi puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman yang telah kami terima di pagi hari ini, yang meneguhkan iman percaya kami, agar senantiasa hati kami senantiasa terarah, tertuju, terpusat kepadamu. Karena melalui hati kami yang Tuhan kendalikan, kami akan dapat berkarya di dalam pertolongan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, dan berjalan dalam jalan terang Tuhan. Binalah hati kami, sehingga cerminan hati kami dapat menjadi cermin yang menerangi dan meneguhkan diri kami, sesama kami, dan terlebih di dalam mengikut Tuhan di tengah kehidupan. Berkati juga kami satu hari ini, di dalam kami menjalani aktivitas kami, apakah pekerjaan, apakah perjalanan, apakah pergumulan atau persoalan, apakah dikenai dengan penderitaan atau bahkan duka ataupun suka. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi hati dan hidup dalam hati yang senantiasa terpaut denganmu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita akan menjalani aktivitas kita satu hari ini. Tetaplah hidup di dalam hati Tuhan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.